Shalom adik-adik sekolah minggu. Jumpa lagi bersama Kak Eva Kak Febe dan Kak Magda. oke, sekarang kita mau sapa dulu nih adik-adik sekolah minggu. Mana suaranya sekolah minggu Cikarang? Yeay. Mana suaranya sekolah minggu di Ponorogo? Yeay. Dan Bekasi, mana suaranya? Hore. Oke, semoga adik-adik semua tetap dalam sukacita ya, walaupun kita ibadah di rumah. Amin. Lanjut ya Kak Febe. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersaat teduh pribadi. Bersaat teduh pribadi dimulai. Amin. Amin. Nah adik-adik tahu nggak hari ini kita memperingati hari apa? Hari apa ya? Ayo ada yang tahu? Yaitu hari Pentakosta. Artinya apa sih Kak Pentakosta? Artinya adalah hari turunnya Roh Kudus. Oke, hari turunnya Roh Kudus. Sekarang kita akan angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik bangkit berdiri. Katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, luar biasa sekali. Selanjutnya Kak Magda. Oke, sebentar lagi kita akan patum adik-adik. Siapkan hati dan pikirannya. Kita angkat pujian Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat.
biar kita ditebus dengan Roh Kudus ya Tuhan. Umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik, masih dalam posisi berdiri karena kita akan mengangkat pujian selanjutnya, yaitu Kalau Kau Suka Hati. Nanti ikutin contoh kakak-kakaknya ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sekali lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sekarang apa Kak Eva? Lompat. Kalau kau suka hati, mari lompat. Lompat. Kalau kau suka hati, mari lompat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, mari lompat. Lompat. Sekali lagi. Kalau kau suka hati, mari lompat. Lompat. Kalau kau suka hati, mari lompat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, mari lompat. Lompat. Sekarang apa Kak Eva? Katakan amin. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Sekarang bilang hore ya. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Sekarang semuanya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Lompat. Hore, hore. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Lompat. Hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Lompat. Hore. Wah, luar biasa. Selanjutnya Kak Magda. Oke adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita angkat pujian Bila Roh Allah Ada dan pakai gerakan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari.
siapkan hati dan pikirannya, kita angkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak kecintaan Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu kembali dalam merayakan sukacita di hari Pentakosta. Hari ini kita akan disapa firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabmu, kita akan buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita buka dan sebelum kita baca firman Tuhan, semuanya siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berbahagia pada hari Minggu ini. Karena ini adalah perayaan Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu supaya kami dapat memahami dan melakukannya. Temani kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami tetap bisa tenang untuk dengar-dengaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan hatinya. Inang akan baca untuk anak-anak Tuhan sekalian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri di asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Frigia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar
yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, tadi sudah dikatakan bahwa hari ini adalah perayaan Pentakosta. Masih ingat? Di minggu yang lalu Inang pernah bercerita bahwa ada hari kenaikan Tuhan Yesus. Yaitu hari 40 hari setelah Paskah. Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan para murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu kepada murid-muridnya? Ayo, masih ada yang ingat enggak? Anak-anak kami dari GKPA di Ponegoro ada yang ingat enggak apa kata Tuhan Yesus pada waktu itu? Pada waktu itu Yesus mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nah, sekarang ini setelah 10 hari ya, setelah 10 hari Yesus terangkat ke surga, dia datang lagi. Kedatangan Yesus ini berupa lidah api. Inilah yang disebut dengan kedatangan Roh Kudus. Yesus datang dalam rupa lidah api, itu dinamakan sebagai Roh Kudus. Roh Kudus itu menghinggapi semua orang yang pada saat itu berkumpul menantikan Tuhan Yesus. Karena Yesus katakan, aku akan pergi namun aku akan menyertaimu. Maka pada waktu itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang menantikan Tuhan Yesus, selalu hidup berkumpul, selalu hidup berdoa, selalu hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Lalu pada saat itu turunlah Roh Kudus kepada mereka. Lalu dampaknya apa? Dampaknya apa? Anak-anak Tuhan, adik-adik semuanya, ketika Roh Kudus itu menghinggapi anak-anak Tuhan pada waktu itu, tiba-tiba mereka mampu berbicara bahasa roh. Bahasa roh artinya mereka mampu berbicara dalam bahasa yang mereka tidak tahu sebelumnya. Tetapi orang lain bisa mengerti. Nah, itu adalah karunia. Bahasa roh itu diberikan Tuhan sebagai karunia kepada orang-orang banyak pada waktu itu. Anak-anak Tuhan sekalian, hari ini di perayaan Pentakosta ini kita sedang diingatkan apa arti Pentakosta bagi anak-anak sekolah minggu. Apa arti Pentakosta bagi orang Kristen? Nah, kalau pada zaman dulu itu Yesus datang berupa lidah api dalam bentuk roh. Nah, pada saat ini kita diingatkan bahwa semua anak-anak sekolah minggu sebenarnya sudah memiliki roh Tuhan. Amin. Coba lihat di dirimu. Ada roh Tuhan. Ada Roh Kudus. Apa fungsinya Roh Kudus itu? Nah, kalau tadi diceritakan bahwa Roh Kudus itu mampu membuat orang berbahasa roh. Tetapi di balik itu semuanya kita dapat pahami bahwa bila anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hatinya, maka dia mampu memberikan kedamaian kepada orang lain. Itu satu poin. Orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang pembawa damai. Ayo kita cek. Siapa di sini pembawa damai? Ayo, di keluarganya yang suka damai, yang tidak mau bertengkar, yang tidak mau keras hati, yang mau mengalah, yang mau mengasihi saudaranya, bahkan mau mengampuni orang yang memusuhi dia. Tunjuk tangan dulu, siapa yang pendamai? Wow, banyak sekali ya. Anak-anak Tuhan Yesus sekolah minggu ini ternyata adalah orang-orang pendamai. Roh Kudus ada dalam hatimu. Yang kedua,
adalah kasih, ya. Nah, kalau tadi pembawa damai, sekarang anak-anak yang mau Roh Kudus bekerja dalam hidupnya adalah anak yang memiliki kasih. Ayo, kamu kasih kepada siapa? Siapa yang kau kasihi dalam hidupmu? Apakah kau mengasihi mamamu? Mengasihi bapakmu? Mengasihi adikmu? Mengasihi kakakmu? Mengasihi saudaramu? Coba lihat. Coba katakan, aku mengasihimu. Ayo katakan, aku mengasihimu. Mana mamanya? Katakan, mama, aku mengasihimu. Ayo bapaknya mana nih? Bapak, aku mengasihimu. Opungnya ada enggak? Panggil opung. Opung, aku mengasihimu. Ya, kita disuruh untuk mengasihi. Tapi enggak cukup hanya dengan mengatakan saja. Kasih itu bukan hanya untuk diucapkan, tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukannya. Kalau kamu mengasihi seseorang, maka lakukanlah yang baik terhadap seseorang. Nah, buktinya apa? Kalau kamu mengasihi saudaramu, apa yang pantas kau lakukan untuk saudaramu? Ayo pikir-pikir. Apakah kamu mencubitnya? Kalau kamu mengasihi mamamu, apa yang pantas kau lakukan untuk mamamu? Apakah kamu susah disuruh? Apakah kamu bersungut-sungut ke mamamu? Ayo, karena anak sekolah minggu yang memiliki kasih adalah anak sekolah minggu yang mampu melakukan kasih. Nah, kedua hal ini ditugaskan Roh Kudus pada saat ini kepada kita. Kalau dalam perjanjian baru dikatakan orang sanggup melakukan bahasa yang berbeda-beda. Tapi hari ini anak sekolah minggu diundang untuk mampu melakukan kasih kepada sesama manusia sebagai bukti Roh Kudus ada dalam hidup kita. Cek kita sekarang. Nah, apakah sudah punya Roh Kudus dalam hatimu? Apakah Roh Kudus saat ini ada di hatimu? Roh Kudus itu menyala seperti api. Artinya anak sekolah minggu diundang untuk antusias, semangat. Ya, ada yang loyo enggak? Ada yang ngantuk enggak? Nah, hari Pentakosta ini mengajak kita untuk semangat, antusias, untuk melakukan yang baik apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadilah penurut-penurut Tuhan yang tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Dia turun dari sorga bersama dengan kita di dalam kuasa Roh-Nya. Selamat hari turunnya Roh Kudus Pentakosta. Tuhan Yesus beserta anak-anak sekolah minggu sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan mendengarkan firman-Mu di hari Pentakosta. Supaya kami semangat, supaya kami mampu membawa damai, melakukan kasih kepada sesama kami. Bukan hanya mengetahui banyak hal, tetapi mampu melakukan banyak hal sesuai dengan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu bila ada saat ini anak sekolah minggu yang kurang sehat, Tuhan tumpangkan tangan, sembuhkan anak-anak-Mu. Bila ada yang malas, biarlah mereka rajin, semangat untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Kami percaya anak-anak sekolah minggu semuanya Tuhan Yesus berkati. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau ucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta. Kita katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih Inang Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Adik-adik bangkit berdiri, kita angkat pujian. Aku berani tampil beda. Saat iblis
menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi katakan. Aku berani tampil beda. Anak-anak kekasih Tuhan Yesus, ibadah kita akan kita tutup. Untuk itu, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu, sebab kasih karuniamu menyertai kami sampai saat ini di penghujung ibadah kami. Anak-anakmu Tuhan berkati, sehingga mereka tetap bersemangat dalam memuji, memuliakan namamu. Mereka menjadi anak-anak yang penurut karena Roh Kudus ada di hati mereka. Mereka menjadi anak-anak pembawa damai, anak-anak yang penuh cinta kasih. Karena kami percaya Tuhan Yesus cinta anak-anak, dan biarlah kami juga mencintai Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengar saat kami sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menjaga memelihara anak-anak sekolah minggu dari saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kak Eva, Kak Febe, dan Kak Magda. Seperti biasanya kita ada ayat hafalan dan aktivitas. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 1
ayat 8. Kak Magda, boleh tolong dibacakan? Oke, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jangan lupa divideokan lalu kirim ke kita ya. Selanjutnya aktivitas kita ada apa lagi Kak Magda? Oke, aktivitasnya yaitu nih adik-adik. Ini gambar apa coba? Bentuk burung. Bentuk apa nih? Burung. Nah, ini adalah aktivitas untuk membuat Roh Kudus dalam wujud adalah burung. Nah, burung apa yang kalian tahu? Boleh dalam burung merpati ya, yang paling gampang burung merpati. Nah, itu dibuat dari, boleh pakai kertas HPS, boleh kertas karton manila, boleh juga pakai styrofoam, lebih mudah. Nah, ini ada sayapnya, ada kepala, mata, paruh. Ini apa nih Kak Magda? Ini apa nih Kak? Warna-warna ini yang merah-merah apa nih? Nah, inilah yang disebut tadi lidah api. Lidah api Roh Kudus adalah ada lidah api, yaitu yang menggambarkan karunia-karunia roh. Apa itu Kak karunia rohnya? Nah, misalnya sih adalah ada karunia menyembuhkan, karunia berbahasa roh, dan karunia-karunia lain. Nah, itu kita buat ada 7. Nah, kalian buat. Nah, karunianya nih boleh pakai kertas origami ya Kak? Boleh, Ya. boleh digambar juga terus Ya. diwarnain. Diwarnai. Pakai barang-barang yang ada di rumah saja ya. Iya. Lalu dikumpulkannya kalau bisa sebelum hari Kamis. Ya. Jadi jangan pas hari Sabtu, nanti kasihan abang dan kakaknya yang edit Tim video. IT-nya ya. Iya, oke. Oke. Oke, sampai ketemu minggu depan. God bless you. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 121 ayat 2. Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat hari Minggu teman-teman. Pertolonganku Ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terima kasih. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terima kasih. Horas. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur
121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan menjadikan langit dan bumi. Amin. 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Semoga coronanya cepat pergi, biar ketemu lagi, biar bisa main keluar malam-malam, biar gak ke rumah lagi. Dadah dulu teman-teman. Selamat Mbak Karti. Puji Tuhan. Yes. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin deh teman-teman. Selamat hari Minggu. Semoga coronanya cepat pergi biar bisa ketemu lagi teman-teman. Dadah. Hai, nama aku Filia. Ayat hafalan hari ini Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hafalan minggu hari ini diambil dari Mazmur 121 ayat 2.
Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit